Pemirsa, jumlah angka kematian akibat COVID-19 yang terus meningkat mengakibatkan TPU Tegal Alur penuh. Kuburan khusus Muslim jenazah COVID-19 penuh sehingga tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ditutup. Tidak seperti biasanya, kuburan khusus Muslim jenazah akibat COVID-19 di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat sudah tidak ada aktivitas pemakaman. Sementara kuburan non-Muslim yang masih ada hanya tersisa 200 liang lahat. 4.500 jenazah telah dimakamkan di tempat ini. Itu kita masih ada lokasi dan yang ditutup, yang sudah dinyatakan habis untuk persediaan pemakaman protap COVID-19 itu di TPU Tegal Alur 2 unit 1. Mungkin sudah kemarin, setahu saya. Untuk di TPU Friska sendiri, Pak, masih berapa banyak ketersediaannya untuk pemakaman COVID? Kalau kita lihat dari kondisi di lapangan, ya kurang lebih 200-an. Angka kematian pasien COVID-19 terus bertambah, diperparah jumlah pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Kedua kasus ini tidak menimbulkan angka penurunan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Penuhnya TPU Tegal Alur dan rorotan membuat pemerintah menyediakan lahan baru, yakni tempat pemakaman umum Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mulai Selasa lalu TPU Srengseng sudah mulai digunakan. Terhitung sejak hari Selasa kemarin, tempat pemakaman umum Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 0,5 hektar menjadi lokasi pemakaman COVID-19 di DKI Jakarta. Sudah lebih dari 61 jenazah korban COVID dimakamkan di TPU Srengseng Sawah. Untuk mempermudah proses penggalian makam, 1 unit alat berat dikerahkan ke lokasi. Antrean mobil pengangkut jenazah milik Dinas Kehutanan dan Pemakaman DKI Jakarta terlihat antre untuk memakamkan jenazah yang dibawa dari sejumlah rumah sakit rujukan. Alasan TPU Srengseng Sawah dijadikan lokasi pemakaman COVID-19 karena TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon penuh, sementara TPU Rorotan masih dalam persiapan. 4 TPU di wilayah Jakarta yang digunakan untuk memakamkan jenazah pasien COVID-19, yakni TPU Tegal Alur di Jakarta Barat, TPU Pondok Ranggon di Jakarta Timur, TPU Rorotan di Jakarta Utara, dan TPU Srengseng Sawah. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Meinia Mutiara di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Meinia, berapa luas lahan yang disiapkan dan berapa sejauh ini yang sudah terisi di TPU Srengseng Sawah? Ya, Anissa, Lovi, dan pemirsa, sekitar 0,5 hektar atau 5.000 persegi lahan pemakaman disiapkan menjadi lahan pemakaman khusus jenazah COVID-19 di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Nah, pada hari ini terdapat 8 jenazah yang sudah dimakamkan, dan jika diakumulasi sejak Selasa kemarin, total sudah ada 172 jenazah yang dimakamkan. Sementara untuk kapasitas di TPU Srengseng Sawah ini terdapat sekitar 700 petak makam yang disiagakan yang merupakan lahan darurat, mengingat TPU Pondok Ranggon Jakarta Timur dan TPU Tegal Alur Jakarta Barat sudah terisi penuh. Dan berikut pernyataan lengkapnya dari Ketua Satuan Pelaksana TPU Srengseng Sawah, Bapak Supandio. Emang udah lama sih dinominasikan untuk membackup TPU Tegal Alur Pondok Ranggon. Nah, minggu kemarin kita udah mempersiapkan pengukuran dan lain-lain, kemudian mulai kita laksanakan Selasa, kita mulai melaksanakan pelayanan protap COVID ini. Ya, pengukuran lahan dan persiapan personel. Diperkirakan kurang lebih 700 petak makam. Untuk hari ini sendiri 8, kemudian kemarin itu sampai hari kemarin itu 164. Berarti hari ini totalnya 170. Ya, pemirsa,
Seperti diketahui bahwa TPU Srengseng Sawah Jakarta Selatan ini merupakan TPU darurat untuk pemakaman jenazah COVID-19. Namun di sisi lain terdapat pengerjaan untuk TPU khusus pemakaman jenazah COVID-19 yakni di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, dan nantinya jika sudah dinyatakan rampung maka seluruh pemakaman jenazah COVID-19 akan dialihkan langsung ke TPU Rorotan yang berada di Jakarta Utara dan tidak lagi didatangkan ke TPU Srengseng Sawah tempat kami berada ini di Jakarta Selatan. Anissa dan Lovina. Baik, terima kasih. Menia Mutiara melaporkan langsung dari TPU Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka vaksinasi COVID-19 di Balai Kota. Sebanyak 19 orang yang terdaftar di Pusat Kesehatan Masyarakat Balai Kota mendapat suntikan vaksin Sinovac. Dan berikut laporan Eti Juwitasari dan juru kamera Freddy Budiman dan Leman. Meskipun proses vaksinasi di wilayah DKI Jakarta sudah berlangsung sejak kemarin, namun upacara secara resmi pembukaan proses vaksinasi di wilayah DKI Jakarta baru dilakukan hari ini. Dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies menyebut hal ini merupakan suatu ikhtiar dari Pemprov DKI Jakarta dan juga masyarakat DKI Jakarta dalam melawan penyebaran virus COVID-19. Berbeda dengan istana, di wilayah DKI Jakarta ini tidak mengundang influencer sebagai salah satu penerima pertama dari vaksin COVID-19. Hal ini didasarkan pada survei yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada koresponden di DKI Jakarta bahwa terdapat 19 orang yang menjadi penerima vaksin COVID-19 utama yang terdiri dari 3 unsur, yaitu tenaga kesehatan, juga pejabat publik dan juga tokoh masyarakat. Tadi juga hadir, kita dapat melihat ada Kabid Humas Polda Metro Jaya Bapak Yusri Yunus dan juga Kapendam Jaya Bapak Herwin. Dan saya akan memberitahukan kepada pemirsa di sini ada 4 meja untuk melakukan proses vaksinasi. 4 meja ini yang pertama yaitu meja pendaftaran. Di meja pendaftaran ini masyarakat harap menunjukkan e-ticketing, jadi bagi masyarakat yang sudah mendaftar akan tercatat dan dapat melakukan vaksinasi. Lalu yang meja kedua merupakan proses screening, ada dokter yang nantinya melakukan tanya jawab, memeriksa secara sederhana terkait kondisi, kemudian juga status peserta vaksinasi. Selanjutnya di meja ketiga merupakan meja penyuntikan. Disediakan 3 meja penyuntikan, 2 meja untuk peserta laki-laki dan 1 meja untuk perempuan. Dan meja terakhir yaitu meja keempat adalah meja konservasi, yaitu setelah dilakukan penyuntikan akan diberikan kartu tanda bukti telah divaksinasi dan akan diedukasi kapan akan dilakukan penyuntikan tahap berikutnya. Meskipun tidak dapat mendapat vaksinasi karena Gubernur DKI Jakarta merupakan penyintas dari COVID-19, namun Anies tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin agar dapat bertanggung jawab atas vaksinnya, itu dapat menyosialisasikan tentang pengalamannya mendapatkan vaksin dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupannya sehari-hari. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Leman, Freddy, iNews melaporkan. Vokalis band Noah Nazril, Irham alias Ariel, menjalani penyuntikan perdana vaksin Sinovac di Rumah Sakit RSKIA Bandung. Selain Ariel, influencer sekaligus novelis asal Kota Kembang, Risa Saraswati, juga ikut menjadi penerima perdana vaksin asal negara tirai bambu. Kamis siang, Nazril Irham alias Ariel Noah ikut menjalani penyuntikan perdana vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak RSKIA di Jalan Wahid Hasim, Kota Bandung. Sebelum disuntik vaksin, pelantun lagu Bintang di Surga itu terlebih dahulu melakukan tes rapid antigen untuk memastikan dirinya tidak terpapar virus COVID-19. Setelah hasilnya dinyatakan negatif, vaksinasi dilakukan dengan disaksikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Usai divaksin, Ariel mengungkapkan alasannya ikut dalam vaksinasi ini adalah upaya untuk mengakhiri pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk para musisi. Ia mengaku tidak merasa khawatir mengenai efek samping dari vaksinasi tersebut karena sebelumnya telah mendapatkan pemahaman dari para ahli. Harapannya mudah-mudahan
Kenapa saya juga berani maju? Karena saya nggak mau nunggu-nunggu menduga-duga, jadi mau langsung. Dan mudah-mudahan setelah ini, mudah-mudahan semua orang makin lebih yakin lagi. Dan ya, seperti semua orang pengenin, saya juga pengennya masa pandemi ini cepat berlalu, dan mudah-mudahan vaksin ini adalah cara yang lebih cepat untuk menuju ke sana. Amin. Selain Ariel Noah, influencer sekaligus novelis asal Kota Kembang, Risa Saraswati, sebelumnya juga telah menjalani vaksin COVID-19 bersama dengan 10 pejabat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Nggak ada reaksi apa-apa. Terus tadi juga saya pikir jarumnya gede gitu atau gimana, ternyata kecil banget, jadi hampir nggak kerasa. Dan reaksinya sih biasa aja gitu sekarang. Oh langsung sih saya, langsung, karena saya di rumah ada orang tua yang cuci darah dan anak yang masih kecil, belum 1 tahun, jadi saya pengen melindungi mereka dengan melindungi dari saya gitu. Justru yang saya masih kerja terus kemana-mana gitu, jadinya saya justru pengen banget dan selalu cari informasi kapan bisa vaksin. Makanya ini buat saya sih kesempatan yang luar biasa. Pada vaksinasi tahap pertama ini, Dinkes Kota Bandung mengalokasikan 25.000 dosis vaksin yang diperuntukkan bagi para tenaga medis di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Vingkran iNews melaporkan. Karena melanggar protokol kesehatan setelah menjalani vaksinasi COVID-19 bersama Presiden Joko Widodo. Raffi Ahmad telah ditegur Satuan Tugas COVID-19 dan diminta untuk kembali menerapkan protokol kesehatan. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menegaskan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 telah menegur artis Raffi Ahmad yang lalai menjalankan protokol kesehatan. Tindakan Raffi dianggap membuat sosialisasi vaksinasi terganggu. Padahal selama ini protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan belum maksimal dijalankan masyarakat. Kemarin Raffi Ahmad divaksin di istana. Tentunya harapannya adalah bahwa bisa memberikan, mensosialisasikan tata cara setelah sosok seorang itu divaksin. Tetap jaga jarak, tetap jaga menggunakan masker, tetap cuci tangan, dan tentunya pembatasan untuk berkumpul. Kerumunan Raffi Ahmad bersama rekannya sangat disayangkan karena di hari yang sama ia telah divaksinasi COVID-19 bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Setelah mendapat teguran dari Satuan Tugas COVID-19 dan kecaman dari sejumlah artis, Raffi Ahmad akhirnya meminta maaf melalui akun media sosial terkait viral foto berkerumun tanpa masker usai divaksinasi. Raffi Ahmad mulanya menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh masyarakat Indonesia melalui akun media sosialnya. Raffi berjanji akan lebih mematuhi protokol kesehatan. Terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi, tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Di situ kondisinya juga memang sebelum masuk rumahnya mengikuti protokoler, tapi pas di dalam kebetulan saya lagi makan, tidak pakai masker, dan ada yang foto. Tapi apapun itu, saya juga minta maaf karena kejadian ini jadi heboh. Sekali lagi pun saya mengingatkan juga untuk kalian, untuk semuanya, untuk saya juga, untuk semuanya tetap kita mentaati protokol kesehatan 3M. Dan saya juga tidak ingin mengecewakan banyak pihak, apalagi kemarin saya juga alhamdulillah sekali beruntung banget saya mendapatkan kesempatan untuk divaksin yang pertama. Ya, maka dari itu permintaan maaf saya untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk Pak Presiden, untuk semuanya yang sudah kemarin mempercayai saya mohon maaf sekali lagi. Untuk kedepannya pun saya ingin lebih baik untuk kita, untuk saya, untuk kita semuanya, karena apapun 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, itu adalah salah satu hal yang terbaik untuk kita semuanya. Raffi Ahmad menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang mendapat vaksin COVID-19 Sinovac di Istana Merdeka pada Rabu kemarin. Tim Liputan iNews melaporkan.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjadi orang pertama di Sumatera Selatan yang divaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi berlangsung di Puskesmas Gandus, Kota Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjalani vaksin COVID-19 di Puskesmas Gandus. Dipilihnya puskesmas ini untuk meyakinkan masyarakat jika vaksin untuk seluruh rakyat. Herman Deru menargetkan dalam 345 hari ke depan seluruh warga Sumatera Selatan sudah divaksin. Jumlah warga yang layak vaksin sekitar 5 juta orang, sementara hingga kini Sumatera Selatan baru menerima 30.000 dosis vaksin Sinovac. Tambahan 28.000 vaksin akan datang pada 19 Januari mendatang. Sampai saat ini, vaksin baru disalurkan di Kota Palembang dan Ogan Komering Ilir. Ini semata-mata untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi ini tidak hanya untuk kalangan tertentu, tapi bahkan target kita di 345 hari ke depan seluruh warga Sumatera Selatan yang layak vaksin itu lebih kurang 5.760.496 ini dapat tuntas. Jadi tidak ada masalah, tidak ada observasi 30 menit kita tidak ada masalah. Alhamdulillah mungkin sudah 1 jam lebih kita ada masalah. Saya mengharapkan seluruh masyarakat, mari kita sama-sama untuk melaksanakan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini untuk supaya kita seperti yang Gubernur sampaikan, sudah rindu kita dengan teman-teman bersosialisasi dan sebagainya. Gubernur berharap seluruh kepala daerah, Forkominda, ketua, anggota DPRD, dan tokoh masyarakat di Sumatera Selatan bisa menapis hoaks vaksin tidak aman yang beredar di masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Satpol PP merazia pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang yang kembali memenuhi trotoar